Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan wasiat. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, dengan saya sendiri yaitu Meli Nuryanti dan kedua teman saya adalah Slamet Effendi Yusuf dan Urai Cinde Francisca. Pertama, hadatsana Maliki an-Nafi'a an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimi lahu syai'un yuridu an yusifihi yabaitu lataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah Muttafaq alaih. Hadis nomor 984 menceritakan Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari 2 malam kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya. Muttafaq alaih. Kualitas hadis yaitu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sumber hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ada pada kitab Bulughul Maram. Pada hadis nomor 984, Allah telah bersedekah kepada orang-orang muslim di mana mereka diberikan hak untuk membelanjakan harta, mewasiatkan 1/3 hartanya walaupun setelah harta mereka meninggal dunia. Bahkan mereka diberikan ganjaran pahala di atas kesediaannya sudah ditulis di sisinya. Istinbat hukum, wasiat mesti mempunyai saksi menurut sebagian ulama mazhab tertulis. Walaupun tanpa saksi, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, maka wasiatnya mesti sudah ditulis di sisinya. Menurut jumhur ulama, ditulis dalam hadis ini adalah saksi, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah di antara kamu hampir mati ketika ia mau berwasiat, hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu atau 2 orang lain yang bukan seagama dengan kamu. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut. Quran surah Al-Maidah ayat 106. Baik, penjelasan dari saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari hadis 2. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Ibni Syihab an Amirin bin Sya'di bin Abi Waqqas an abihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waji'il istaddabi faqultu anni qad balagha bi min waji'il wa ana dhu malin wa la yarisuni illa banatun fama tasaddaqun bisulasin malin qala la faqultu bishatri faqala la summa qala as-sulusu was-sulusu kabirun aw kasirun innaka antadara warasataka aghnina khairan min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Muttafaqun alaih. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Amir bin Sya'di bin Abi Waqqas dan dari bapaknya radhiyallahu anhu ketika bapaknya haji wada perpisahan. Saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata, sakitku sudah sangat parah menjelang kematianku dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang mewarisinya kecuali anak perempuanku. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah,
bolehkah aku menyedekahkan sepertiga dari hartaku ini? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Aku katakan lagi, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Kemudian beliau melanjutkan dari sabdanya, bahwasanya sepertiga dan sepertiga itu sudah besar dan banyak. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, kaya, orang yang punya itu lebih baik, lebih bagus daripada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan, sehingga nanti mereka meminta-minta, mengemis kepada manusia. Tuh arti dari hadis di atas. Sumber hadis ini diambil di kitab Sahih Bukhari nomor hadis 1213, dan hadis ini pula bisa dicari keterangannya juga di hadis Bukhari 2537, Sahih Bukhari 25038, Sahih Bukhari 4935, Sahih Bukhari 5896, dan Sahih Muslim 3076, dan Sahih Muslim 3080. Asbul wurud daripada hadis ini bahwasanya ketika bapaknya bin Abi Waqqas, seorang sahabat, Abi Waqqas ini seorang sahabat dan punya bapak, ketika dia haji itu bertemu dengan Rasulullah SAW, haji wada. Ketika ingin berpisah, dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dia ketika itu sedang sakit parah, sehingga ajalnya pun tidak lama. Nah, itu. Ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katanya kan, saya ini sakit, anak saya satu, jadi hanya perempuan. Ya perempuan. Ketika itu dan harta saya pun juga banyak. Nah, dulu kalau kata si fulan, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah saya boleh berwasiat untuk sepertiga dari harta ke sini? Atau Rasulullah SAW menjawab, tidak. Apa setengah boleh Rasulullah? Tidak. Dan Rasulullah melanjutkan suatu sabdanya, yakni bahwasannya 3 dari sepertiga itu sudah banyak, karena lebih bagus kita meninggalkan ahli waris kita, anak-anak kita dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, karena ditakutkan nanti dia akan meminta-minta, akan mengemis kepada orang lain. Itu. Dan sumber hadisnya diambil dari Sahih Bukhari nomor hadis 1213, dan kualitas hadis tersebut sahih karena sudah jelas diambil dari Sahih Bukhari dan ada juga di Sahih Muslim. Istimbat hukum daripada hadis tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya apa sih tentang hadis ini, yakni menjelaskan tentang batasan-batasan orang yang ingin berwasiat ketika ingin mau meninggal. Itu kata Rasulullah SAW bahwasanya tidak boleh lebih daripada 1/3. Itu para ulama lain dari ulama besar juga berpendapat bahwasanya tidak boleh lebih dari 1/3, bahkan 1/4 sudah cukup. Gitu. Jadi pada dasarnya dari hadis ini hanya memberikan contoh, memberikan batasan kepada kita bahwasannya batasan kepada kita untuk berwasiat tidak terlalu banyak. Untuk berwasiat itu dibatasin, tidak seharusnya kita berwasiat semua harta kita, karena kita juga punya keturunan, karena kita juga mempunyai keluarga, sehingga kita harus memikirkan hal tersebut. Karena kata Rasulullah, lebih penting kita memikirkan keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita, sehingga nantinya mereka tidak sengsara, tidak mampu gitu. Jadi dari hadis ini kita bisa simpulkan lagi bahwasannya seorang anak ataupun ahli waris juga mempunyai hak kepada harta kita, sedangkan kita
mau mewasiatkan harta tersebut. Makanya Rasulullah SAW melarang, tidak membolehkan itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Saya sampaikan, saya akan dilanjutkan oleh kesimpulan oleh saudara kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, saya akan menyimpulkan pembahasan yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh kedua teman saya. Nah, dalam pembahasan kali ini tentang hadis yang berkaitan dengan wasiat yang terdapat dalam hadis nomor 984 yang menceritakan Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan kualitas hadis yang sahih. Karena hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan sumber hadisnya pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ada pada kitab Bulughul Maram pada hadis nomor 984. Nah, dalam satu hadisnya pun riwayat Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berwasiat ada 3 perkara. Nah, selanjutnya yaitu sumber hadis yang kedua, yaitu hadis ini diambil dari kitab Sahih Bukhari nomor hadis 1213. Hadis ini pun memiliki penguat adalah Sahih Bukhari 2537, Sahih Bukhari 2538, Sahih Bukhari 4935, Sahih Bukhari 586, Sahih Bukhari Muslim 3706. Sahih Muslim ini 3080, dan Asbabul Hurud Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas dari bapaknya radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengunjungi pada hari haji wada atau perpisahan. Nah, selanjutnya yaitu keistibatnya dari hal ini, yaitu kandungan hukum ketika seseorang dibolehkan untuk berwasiat, maka harus ditetapkan batas jumlah yang wajib dibolehkan supaya harta orang tersebut tidak habis oleh orang lain. Selain itu juga ia bertujuan untuk tidak menjadikan ahli waris terhalang dari menerima haknya, karena setiap orang memiliki hak yang sama termasuk ahli waris. Sebab itulah maka hadis ini wasiat hanya 1/3 dari jumlah keseluruhan harta. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Maka kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.